Halo semuanya, kali ini saya lagi nongkrong bareng teman saya di sini. Kebetulan saya juga lagi numpang. Ceritanya saya diajakin nih ke channelnya dia. Apa namanya channelnya? Alma Yudhira. Alma Yudhira. Jadi ceritanya Alma ini buat channel baru. Terus tadi ngajakin saya buat bikin video. Video apa, Is? Open Q&A. Open Q&A. Jadi pertanyaannya tentang apa aja, Is? Perjalanan Tentang wisata, pendakian, terus apa lagi? kehidupan. Langsung ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama dari Sansan. First summit kemana, sama siapa, kesannya bagaimana? Silakan, Is. Oke, first summitnya sih ke Sindoro. Sindoro. Waktu itu tahun 2016-an lah. 2016, oke. Sama teman-teman waktu Teman-teman. itu. Kesannya sih ya baru pertama kali kan ke Jawa, udah gitu summit. Pastilah kesannya banyak kayak di perjalanannya. Terus udah gitu kan kita naik umum, jadi tau lah dari daerah sana. Oke. Kalau first summit gua tuh ke Cikuray di Garut. Waktu itu tahun 2016 sama waktu itu sama temen gua, ada namanya si Rijal sama Nuri. Kalau misalkan mereka nonton, ayolah naik gunung bareng lagi. Soalnya udah jarang ketemu kita nih. Ijal udah di Bandung, Nuri udah di Palembang. Kesannya karena waktu itu gua masih pemula, jadi gua ini bukan senior pendaki. Jadi mulai pendakian 2015 ke Cikuray itu 2016 tahun baru, gua masih ingat. Waktu itu kesannya lumayan berkesan karena cuacanya badai ditambah si Nuri sakit. Jadi waktu itu kita logistik dikit, kita harus summit, sedangkan makanan udah habis, Nuri sakit, jadi pokoknya berkesan lah. Pokoknya berkesan, luar biasa. Jadi itu first summit kita dan kesan-kesan dari kita. Pertanyaan kedua dari Anwar San 17. Apa alasan kamu mendaki gunung? Silakan. Kalau saya sih alasannya ya karena suka gitu naik gunung tuh, bukan Suka, oke. bukan mau menaklukkan gunung, tapi dari hati ini mah. Dari hati. Siap dari hati. Emang ada siapa di hatinya? Siapa ya? Aduh. Anda? Gak usah dipertanyakan. Lanjut. Ya gitu. Udah gitu doang. Karena suka dari hati gitu. Oke. Senang. Kalau gua alasan naik gunung itu ya sama. Soalnya mau cari ketenangan, juga kita bisa dapat teman baru. Soalnya kan kalau di gunung itu persaudaraannya tuh terasa. Iya. Kita bisa kenal banyak orang. Iya. Kalau kita naik gunung pasti punya dapat teman baru ya kan ya. Baru, Kita juga pengalaman baru. Gua juga sama Alma bisa saling kenal karena di gunung. Bahkan gua punya temen dari NTT. Dia orang NTT, bayangin loh, orang NTT. Saya ada di Pulau Jawa, kita bisa kenal ya. Kebetulan Alma juga kenal sama dia, namanya Alvin. Nanti fotonya kita munculin di sini. Ini dia orangnya. Gue sama dia bisa kenal karena di gunung. Ada orang Jambi, saya juga kenal orang Riau, itu semua kita ketemu di gunung. Jadi sebenarnya alasan naik gunung itu banyak banget. Cuman kalau buat gue mencari ketenangan, kalau kita lagi suntuk di perkotaan, kita bisa naik gunung. Pertanyaan kedua dari Warisarpal. Trip terjauh lo kemana nih, Is? Kalau trip terjauh ya, kalau main waktu itu ke Nusa Penida. Oke. Tahun berapa tuh? 2019. Berarti tahun lalu ya? Liburan apa nih? Liburan lebaran, liburan sama keluarga. Gratis. Oh. Itu sudah basic warga plus 62 ya, sukanya gratisan. Ini juga kopi gratis nih, bayar dia nih. Ada lagi ke Bali, kemana lagi? Kalau sama temennya ke Banyuwangi. Itu kemana tuh? Kemana? Ke Banyuwangi, ke Jawatan, Ijen. Oh, jadi naik Gunung Ijen gitu ya? Ya, naik Gunung Ijen. Okay. Sama satu lagi tuh Pulau Merah. Itu sama siapa, Is? Sama temen. Oh, tahun?
Kemarin 2019. Oh, masih tahun kemarin. Iya. Oh, hebat ya. 2020 awal. Oh, 2020, berarti liburan tahun baru. Sebelum corona. Sebelum corona, mantap. Kalau gua trip terjauh ya waktu itu sama Alma juga yang waktu ke Semeru. Oh, Jadi disclaimer, kita pernah naik Semeru bareng waktu itu. Berapa orang ya? 9 orang. Itu ke Malang, Jawa Timur. Jadi itu trip pertama kita. Pertanyaan keempat. Perjalanan hidup bagaimana? Dari Reni Risma. Perjalanan hidup nih. Maksudnya dari perjalanan hidup tentang ini pertanyaan kehidupan kayaknya. Perjalanan hidup tentang naik gunung kah atau pendidikan? Mau dijawab dari segi mana nih? Perjalanan hidup dari segi cinta boleh cerita. Apa ya, kalau kehidupan pasti gak samanya mulus lah, kayak kita naik gunung pasti ada di atas atau di bawah, ada banyak cobaan, kadang ada kebahagiaan, gitu aja kalau kehidupan. Semua orang punya perjalanan hidup masing-masing guys ya. Tergantung bagaimana kita menghadapi perjalanan itu. Kita mau sampai ke tujuan atau kita mau nyerah di jalan. Iya. Ini dari dari salah satu teman kita dari Jambi, namanya Mas Herman. Halo, kalau dia nonton, hai. Kapan nih kita naik gunung lagi? Dia orang Jambi. Kita tunggulah di Pulau Jawa. Trauma gak najak berkaan? Trauma gak nih? Soalnya waktu ke Semeru dia itu ikut. Jadi si Herman ini ikut. Dia nanya trauma gak muncak bareng dia. Gimana, Is? Jawabnya ini jujur atau ya enggak? Harus jujur. Kalau bilang trauma bilang aja. Dia kan jauh gak bakal bisa ini. Kalau gimana ya traumanya, pasti kan kalau di gunung tuh kita tuh bakal tahu ya karakter apa tuh aslinya kita. Jadi pas di sana tuh ya adalah sedikit problem-problem. Problem. Biasalah, namanya juga teman, nggak ada yang mulus ya. Iya, udah gitu dah. Nanti kita rubah video ini jadi video gibah gitu. Iya. Tapi Sorry, nggak Bro. apa-apa, insya Allah nanti kita najak bareng. Nah iya, sorry bro, kita jawab jujur nih. Alma udah jawab jujur. Kalau gua sama dia, alhamdulillah nggak kapok karena gua udah 3 kali muncak bareng dia. Waktu itu ke Merbabu, ke Semeru, ke Cikura, dan alhamdulillah gak pernah kecewa muncak bareng dia. Soalnya dia suka bawain carrier, dia suka masak, dia suka bangun tenda. Jadi gua bagian enak-enaknya aja di gunung. Sorry bro. Lanjut ke pertanyaan berapa nih? Pertanyaan kelima ya. Pertanyaan kelima dari Vela Hilda. Gimana kalau lagi muncak pengen BAB, kan jauh ke WC? Nah, ini salah satu problematika pendaki pemula ya. Kalau misalkan gua ngajak orang naik gunung yuk, biasanya suka ada pertanyaan, kalau mau BAB gimana, kan gak ada WC. Boleh dijawab gimana, Is? Pengalaman pernah BAB di gunung guys? Gak pernah. Alhamdulillah gak pernah. Tapi tahu lah mungkin ya caranya. Ya kalau lihat sih dari orang atau dengar dari orang, katanya kita tuh harus menggali ya. Menggali berapa meter? Sekitar setengah meter bisa. Tapi ya alhamdulillah kalau saya sendiri belum pernah gitu. Belum pernah pup di gunung. Pernah, cuman ada WC-nya. Jadi nggak nyobain. Oh, ada WC. Di mana tuh yang ada WC? Di Guntur ada, di Semeru ada. Oh, di Semeru di ada. Pandayan ada. Oh iya. Jadi buat teman-teman pendaki pemula, beberapa gunung itu sudah ada WC. Misalkan di Papandayan ada WC, di Semeru juga ada WC, di Ranukumbolo ada WC ya. Kalau gua sih tiap naik gunung gua siasatin nih, karena BAB bakalan susah. Gua kalau naik gunung nggak makan nasi. Sebelum naik, waktu naik dan mau turun gua gak makan nasi. Itu karenanya gua nggak pernah BAB di gunung, kecuali di Semeru. Gua pernah BAB tuh di Semeru, karena kita 4 hari di hutan. Kalau nggak makan nasi kan gimana gitu, terpaksa makan nasi. Malam-malam itu pengen BAB pasti di Kalimati ya? Di Kalimati itu. Gua 3 orang tuh, sama yang orang NTT tadi, sama yang orang Jambi, si Dede ada namanya. Jadi caranya itu kita gali tanah. Kayak misalkan BAB-nya kucing, kita bawa bisa pakai golok, bisa pakai skop, kita gali, terus kita pup di sana dan kita kubur. Jadi kalau di gunung itu BAB-nya kayak gitu. Soalnya di beberapa gunung masih banyak yang gak ada WC-nya. Pertanyaan ke-6 dari Yarin Sidik.
Udah berapa kali muncak? Berapa kali ya lupa. Gini deh, pertama kali naik gunung kapan? Oh, pertama kali naik gunung Kapan? tahunnya Nah, antara 2015-an kemana tuh? ke Gunung Papandayan pertama. Sama dong. Sama, gue juga pertama naik gunung ke Papandayan itu bulan April 2015. Oh iya, Gitu. bulannya lupa kalau saya. Jadi kalau dihitung udah berapa kali nih? Range-nya lah sekitar. Aduh bener lupa harus dihitung man. Oh, udah senior ini dia. Wow. 5 tahun udah 10 gunung lebih ya. Lebih ya? Lebih Kayaknya. ya? Gue juga lupa sih sebenarnya. Soalnya ada beberapa gunung yang udah pernah 3 kali, Iya, ada yang gitu. gunung 2 kali. Kalau dihitung-hitung 20 sampai 30 kali naik gunung lah. Kalau dihitung-hitung sekitar. Pertanyaan ke-7. Kalau pre-wed di Gunung Ijen cocok gak ya? Terus kira-kira persiapannya susah nggak? Dari siapa tuh? Oh iya, dari Sofi Solihah. Ini pertanyaan buat Alma kali yang udah pernah ke Gunung Ijen. Gimana tuh kalau pre-wed di Ijen? Kalau di Gunung Ijen pre-wed kayaknya gampang. Gampang. Soalnya treknya juga landai, nggak terlalu susah. Bahkan ada gerobak. Kalau orang sana bilangnya tuh taksi. Oh, taksinya di gerobak itu? Iya, Ih, lucu didorong sama orang-orang sana yang mencari mata pencaharian di sana. Berapa tuh naik? Oh, berarti naik ke atas bisa naik gerobak? Iya, sekitar 800-an Per per satu kali naik. per orang apa Per kelompok? orang. Lumayan naik juga ya. atas. Lumayan juga. Soalnya kan di sana banyak turis juga, jadi Oh, gitu. lumayan mahal sih. Tertarik pre-wed di sana nggak? Kayaknya lihat-lihat lagi deh. Tapi Ijen juga bagus, Tapi ada orang yang pre-wed di sana kan? Bisa kan? bisa kayaknya. Oh, oke. Papandayan sih yang banyak. Oh, Papandayan. Oh, pre-wed di Papandayan lebih dekat, lebih murah gitu. Garut lebih dekat dari sini. Pertanyaan ke berapa ya? Pertanyaan kesekian lah pokoknya. Dari Odiu MS, ceritakan trip paling menyedihkan. Trip paling menyedihkan kayaknya waktu ke Semeru kita bareng ya. Menyedihkan. Itu lagi. Lo aja deh yang cerita duluan gimana? Pas ke Semeru sebenarnya ada dua sih. Dua, Dua kemana? gunung. Kemana? Ada pokoknya, tapi yang satu nggak mau disebut. Oke. Udah aja Semeru aja. Gunung Tingit. Semeru tuh sedihnya pertama nahan kencing. Oh iya. Soalnya kan lagi waktu itu pas-pasan lagi apa tuh? Lagi Oh gitu. iya. Jadi kan Perasaan nahan. kalau tiap naik gunung dia masuk ke kencing mulu. Nah, Dikit-dikit kencing. nahan tuh sampai Kalimati, bukan Kalimati, Ranukumbolo. sebelum Ranukumbolo. Udah gitu kan kita ngecampnya sebelum Rakum ya, nggak ada WC. Setaunya sakit banget perutnya. Dan yang nganternya ada sih yang nganter, tapi dia juga kesal kali lama nggak bisa mulung. Pokoknya itu sedih banget, nggak bisa buang air. Nggak bisa Nahannya nikmatin sakit. suasana ya. Nahannya sakit banget, udah hampir-hampiran deh mau turun ke bawah lagi gitu. Terus keduanya ya biasa kan problem itu sama teman gitu yang tadinya mau happy gitu, tapi ya nggak apa-apa lah. Namanya juga perjalanan, nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu, jadiin pengalaman aja. Kalau dari gue juga perjalanan yang menyedihkan, gue juga ada 2 gunung sih. Yang pertama Gunung Selamat, tertinggi Jawa Tengah. Yang kedua Gunung Semeru. Yang Gunung Selamat itu yang menyedihkannya itu kita rencananya 2 malam di gunung. Gua sama teman-teman kita mau camp 2 malam di gunung. Tapi ada badai. Kayak di Semeru tuh badai. Terus ada orang yang kena sambar petir. Akhirnya kita muncak, cuman alhamdulillahnya kita bisa sampai puncak, cuman nggak bisa menikmati. Kita langsung turun. Kalau yang di Semeru itu sedihnya banyak sih, sedihnya banyak, serunya banyak, pengalamannya banyak. Kalau kita bicara sedihnya ya, karena ini pertanyaan sedihnya. Kita rencanakan mau happy ya Is ya. Kita mau happy, tapi kita ada sedikit problem, bukan sedikit itu banyak Banyak banget. Teman kita ada yang pingsan, kita gagal muncak paling sedih banget gue, sumpah.
gagal muncak, terus ada problem juga di perjalanan. Tapi itulah namanya perjalanan ya. Ada sedih, ada bahagia. Kita ambil itu sebagai pelajaran buat kedepannya. Pertanyaan berikutnya dari Ihsan Nur Samsi. Target terakhir sebelum menikah berwisata kemana? Asik nih. Mumpung kita masih jomblo, kita kan masih bebas. Kalau kita udah menikah kan gak bisa kemana-mana. Gimana targetnya? Kalau target sih banyak ya yang pengen dikunjungi gitu. Tapi kalau sebelum menikah nggak dipatok gitu. Dipatok. Soalnya kalaupun sudah nikah ya kenapa nggak jalan-jalan bareng Nah gitu. itu kita bisa jalan-jalan bareng istri ya. Suami. Gue juga sama sih. Tapi gue gini, gue sebelum nikah maunya ke Rinjani, ke Kerinci sama ke Raung. Soalnya kalau sudah nikah gak mungkin tuh ajak istri ke gunung-gunung itu. Repot juga. Repot juga. Tapi kalau sudah menikah ya naik gunung bareng istri dong. Itu yang semua pendaki cita-citakan, naik gunung bareng pasangan. Pertanyaan berikutnya dari Obed Maulana 96. Apa yang menarik tentang gunung? Apa saja yang membuatmu terkesan mendaki? Mungkin ini pertanyaannya kayak yang tadi ya. Apa yang membuatmu mendaki gunung gitu gimana? Yang tertarik, yang membuatmu naik gunung, yang tertarik tentang gunung itu apa, Is? Menurut lo gimana? Ya menariknya pasti, kalau menarik ya pasti gunung itu indah, bisa melihat lautan awan atau sunrise, sunset. Terus apa tadi? Apa saja yang membuatmu terkesan mendaki? Kesannya banyak sama teman. Terus di perjalanannya kita jadi tahu hal-hal baru, kayak adat istiadatnya kalau kita mengunjungi suatu daerah, makanannya, terus apalagi ya, banyak pokoknya. Kalau dari gua yang menarik dari gunung itu tentu dari persaudaraannya. Jadi pendaki gunung itu terkenal persaudaraan yang erat banget ya. Kalau kita di gunung itu, kalau buat teman-teman yang belum pernah mendaki gunung, gak usah khawatir mendaki gunung cuma 2 orang, 3 orang, sendirian pun bisa. Kalau kita naik gunung sendirian, yang naik gunung di atas itu semuanya keluarga semua. Jadi kita bisa istilahnya berbagi makanan, berbagi tempat tidur. Itu yang menarik tentang gunung. Selain kita dapat pemandangan di atas, itu kalau nggak dapat pun kita sudah dapat perjalanannya. Jadi bahkan pendaki gunung itu punya prinsip, kalau kita naik gunung, puncak itu bukan tujuan, tapi perjalanan proses, dan rumah kita sendiri itu sebagai tujuan akhir kita naik gunung. Kalau yang membuatmu terkesan itu dia makanannya juga, makanan dari daerah. Jadi gini, kalau kita naik gunung ke suatu daerah, beberapa daerah itu ada adat istiadat yang bahkan kita gak tahu, tapi kita bakal tahu kalau kita mengunjungi daerah tersebut. Adat istiadat, terus keramahan orang-orang sekitar, makanannya juga. Gue pernah waktu itu ke Wonosobo, ke Gunung Prau, ada namanya rica-rica ya kalau nggak salah, yang manisan itu. Rica-rica ya? Kalau nggak salah. Di sini nggak ada. Kalau kita mengunjungi ke sana, kita bakalan tahu makanan-makanan yang kayak gitu. Itu enak banget loh. Kalau mau ke Dieng, beli di Terminal Mendolo ada. Oleh-oleh. Pertanyaan berikutnya nih dari Kakak Wisnu. Lebih suka gunung atau pantai? Lebih suka gunung atau pantai? Gimana, Is? Kalau saya sendiri pastinya gunung lah. Lebih gunung ya. Kalau kita seorang pendaki. Iya. Soalnya gunung tuh pokoknya adem, tenang. Kalau pantai emang sih pantai itu lebih mudah ya. Pas langsung nyampe gitu, langsung lihat pemandangan. Sedangkan gunung ada prosesnya dulu. Tapi nggak tahu kenapa, walaupun kita capek pada prosesnya, tapi kita tuh nikmat banget gitu kalau mendaki gunung. Kalau saya sendiri. Oke. Kalau gue juga sama sih, gue lebih suka gunung. Bahkan gue ke pantai itu jarang. 3 tahun sekali lah kalau ke pantai. Itu juga dipaksa temen. Iya, sama. Gue lebih suka naik gunung itu karena di gunung sepi, dikit orang. Soalnya gue sendiri kan gak suka keramaian. Kalau di pantai kan wah banyak orang gitu, rasanya gimana gitu. Terus misalkan sebenarnya itu relatif sih gunung sama pantai. Bahkan gue punya keyakinan
menikmati sunrise itu enaknya di gunung, kalau sunset enaknya di pantai. Jadi dua-duanya gunung sama pantai, dua-duanya alam, dua-duanya punya kelebihan masing-masing. Tapi kalau kita berdua, kita lebih prepare ke gunung. Pertanyaan berikutnya dari Tuan Tian. Bagaimana cara dapat izin buat naik gunung? Ini yang jadi problematika pendaki pemula, apalagi perempuan ya. Itu izin dari orang tua. Bagaimana, Is? Kalau saya sendiri sih izinnya pasti dari jauh-jauh hari ya. Tapi di samping itu saya juga selalu berdoa. Doa aja gitu sama Allah gitu. Ya Allah, tolong mudahkan, izinin. Soalnya saya tuh kadang suka itulah percaya gitu. Kalau kita udah serahin sama Allah semuanya pasti insya Allah lancar gitulah. Jadi kalau saya itu jauh-jauh hari terus berdoa juga biar diizinin, dapat restu orang tua, terus nabung sendiri, jadi nggak nyusahin orang tua. Yang penting minta izin, nggak minta duit. Gitu. Kalau kasih duit diambil. Iya diambil, alhamdulillah. Tapi harus nabung kita. Tapi pernah nggak lo naik gunung tapi nggak izin ke orang tua? Pernah nggak? Kalau gua sih pernah. Enggak, soalnya waktu itu izin. Tapi kalau misalkan gini ya, cuacanya tuh hujan, pokoknya cuaca buruk, nggak diizinin pernah. Kalau gua sih jujur ya, dulu bukan pernah sering naik gunung nggak izin dulu, jadi gua kabur aja naik gunung. Tapi sekarang izin itu penting, izin orang tua itu penting. Pasti. Jadi itu dia. Doa orang tua. Iya, doa orang tua itu. Ntar kabut. Menentukan. Kita bisa selamat di jalan, salah satunya dari doa orang tua. Jadi caranya kita dapat izin itu harus dari jauh-jauh hari, terus lebih baik naik gunungnya bawa uang sendiri, jadi nabung gitu. Iya. Kita cukup minta restu, tapi kita nggak minta biaya, jadi nggak nyusahin orang tua. Kalau kita minta restu sama minta biaya juga, nanti gimana gitu ya? Kalau mintanya susah. Jadi itu sih kalau naik gunung. Terus sikap perilaku kita ke orang tua setelah naik gunung itu harus lebih baik. Karena kan di alam kita diajarkan tata krama, sopan santun ke sesama pendaki, tentang saling care, aja. iya gitu. Jadi nanti setelah turun gunung kita kalau mau naik gunung lagi gampang dapat izinnya. Kalau gue sih gitu. Next dari Asyidki, naik gunung itu takut nggak sih? Naik gunung takut soalnya kan gunung terkadang hutan, ada makhluk-makhluk kayak gitu-gitu. Gimana, Is? Takut gak? Kalau takut sih pasti ada ya. Pasti manusiawi itu ya. Manusiawi. Kayak misalkan takut hal-hal gaib misalkan. Hal gaib pasti ada, kadang tergantung gunungnya juga. Terus kalau saya sih kadang suka takut treknya. Kalau iya kayak misalkan kita tuh lagi jalan terus pinggir-pinggirnya jurang atau licin atau gimana, kan takut ya membahayakan diri kita sendiri. Ya gitu pasti ada rasa takut. Selebihnya kalau treknya gampang, terus ya lah nggak ada yang mengganggu, bisa aja. Kalau dari gua takut emang harus ada, itu manusiawi. Tapi kalau sudah hobi, rasa takut itu bisa hilang. Gua kalau naik gini, lu pernah naik gunung sendiri atau berdua doang? Pernah nggak? Pernah Berdua. Itu juga kemana berdua itu cuman kayak Pepandayan, kan Pepandayan tuh wisata ya. Jadi tektok gitu, naik ke atas turun lagi, cuman main doang, nggak camping. Kalau gua dulu sering naik gunung berdua sama teman gua tuh. Kalau dibilang takut, ya takut manusiawi, cuman kalau gua kalau di gunung itu memilih buat skeptis. Jadi kalau misalkan ada suara keras, mungkin tuh hewan apa gitu. Yang biasa-biasa mungkin itu babi hutan atau gimana. Kita nggak mikir negatif aja gitu. Kita mikirnya positif. Kalau kita mikir positif, kita nggak bakalan takut. Justru gua tuh lebih takut kayak gitu, kayak misalkan treknya terjal atau makhluk buas. Gua lebih takut makhluk buas, apalagi waktu kita ke Semeru. Sorry, ada motor. Waktu kita ke Semeru kan kata si server. Kata itunya kan di Semeru itu masih ada harimau lewat jalur manusia. Gua kan waktu itu sebagai leader juga ke Semeru, jadi gua di depan jalan. Gua siap-siap tuh bawa golok karena gua takut
ada harimau datang kan. Gue lebih takutnya yang kayak gitu. Jadi kalau urusan hantu mah kayak gitu mah di kehidupan kita sehari juga ada, cuman kita hiraukan saja. Pertanyaan berikutnya dari Fakot Ade. Oh, dari teman kita nih, dari Kang Ade. Budget backpacker ke Gunung Ijen berapa? Berapa ini? Kalau itu sih tergantung kitanya ya. Misalkan kita mau jalur darat atau naik pesawat. Kalau saya kemarin kan jalur darat, terus pilih kereta yang murah-murah. Terus cari-cari tempat yang murah. Buat penginapan gitu ya. Terus kesananya juga nyewa juga sih, nyewa motor pas di sana. Kalau budgetnya sih lumayan murah sih, 1,5 juta per orang. Itu juga saya ya agak ngasih gitu ke temen, jadi nggak murni per orang. Oh gitu. Jadi kehitung murah. Jadi 1 juta sampai 1,5 juta per orang pulang pergi. Oke. Jadi itu budgetnya ke Ijen. Mang Ade kalau mau ke Ijen ajak gua belum pernah ke Ijen nih. Emang nih gak ajak nih dia ke Ijen. Pertanyaan berikutnya dari Rizky Nugraha. Tempat rekomen buat nulis hikayat? Kalau kata saya sih di Pangrango. Pangrango, kenapa tuh Pangrango? Pangrango di Mandalawangi itu sepi banget. Oh, gua sih belum pernah ke Mandalawangi. Emang pernah? Pernah. Kesukaan Sohoki kan di situ. Oh iya. Mandalawangi. Cocok tuh buat berhikayat atau bikin puisi atau apa. Menyatu banget, sepi banget di situ. Terus alamnya tuh masih asri gitu. Masih jarang orang yang ke situ. Gue juga ada rencana sih ke Mandalawangi. Mungkin bulan September kali ke Mandalawangi. Yang mau ikut? Yang mau ikut boleh. Kita ke Mandalawangi. Kalau buat gue sih, kalau gue juga kebetulan suka bikin tulisan-tulisan gitu di IG, bikin quote-quote gitu. Kalau gua setiap gunung punya tempat spot-spotnya masing-masing, tapi cuman yang paling enak tuh di Merbabu, di Sabana 2. Itu Sabana 2, lu pernah ke Merbabu kan? Pernah. Sabana 2 tuh luas banget, apalagi kita pernah ke Merbabu bareng waktu itu tahun kemarin ya. Iya. Sabana 2 tuh kalau pagi-pagi ada awan tuh enak banget. Kita refleks, kita mikir coret-coret kayak gitu. Next dari Rifki Takim, kalau ke gunung boleh nggak bawa kulkas? Bercanda nih orang. Ini teman aku ya. Oh temen lu? Iya ya. Bawa kulkas ke gunung katanya. Boleh bawa kulkas tapi nggak ada colokan. Sekalian aja bawa panci. Kalau bawa panci gue pernah. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dari salah satu teman kita juga, dari Mas Hafiz. Kapan pensiun naik gunung? Kalau pensiun nggak tahu ya, soalnya gimana ya, kayaknya susah gitu. Susah buat ya? Pensiun ke gunung itu kayak kita tuh mau lagi. Emang sih kalau kita naik gunung, kalau kita di gunung kita suka mikir, udahlah besok gak usah naik gunung lagi, capek. Tapi kalau kita udah turun, lah minggu depan naik gunung lagi kita kontak teman-teman kayak gitu ya. Iya. Kalau dari gue sih pensiun mungkin enggak, cuman Mengurangi kali ya. Mengurangi, kalau sudah menikah kita nggak naik gunung yang tinggi-tinggi. Makanya tadi kata gue kalau sebelum nikah gue pengen ke Rinjani, ke Raung, ke Kerinci. Jadi biar nanti setelah nikah kita naik gunung sama pasangan tuh ke gunung-gunung yang pendek, bukit-bukit kayak gitu. Jadi kalau pensiun kayaknya enggak ya? Enggak kayaknya. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir. Jadi mohon maaf nih buat teman-teman yang udah nanya tapi nggak sempat kita jawab. Mungkin kita jawab di Lain waktu. Yang kedua. Jadi sebenarnya ini pertanyaan banyak, ada sekitar 1.000 ya. Nggak 1.000 juga sih. 1.000 kurang 852. Nanti kita jawab di Q&A berikutnya. Kalau misalkan mau nanya-nanya, boleh di komen di bawah tentang gunung, tentang perjalanan. Nanti kita jawab di video berikutnya. Baiklah, segitu aja dari kita untuk video pertama kita kali ini. Oh ya, buat teman-teman pendaki pemula, kalau mau naik gunung itu diperhatikan safety, terus kebersihannya juga. Jadi di gunung tuh gak boleh buang sampah sembarangan. Bawa lagi turun sampahnya. Nah, kalau kita naik gunung, sampahnya bawa lagi turun. Terus SOP-nya kayak misalkan sepatu, jaket, itu
sleeping bag itu termasuk barang-barang yang wajib. Masih banyak lah SOP pendakian, jadi nggak boleh sembarangan lah kalau mau naik gunung ya. Terima kasih juga sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat ya buat semua yang nonton nanti. Mudah-mudahan banyak yang nonton ya. Amin. Amin. Komen juga di bawah. Like. Terus terima kasih juga buat Kedai Jibes yang sudah memberikan tempat buat kita bikin video. Nah, kalau ini Kedai Jibes nih ada di daerah Singaparna ya. Buat teman-teman yang ada di Tasik, kalau mau ke nongkrong-nongkrong di kedai boleh ke Kedai Jibes. Nanti alamatnya ditaruh di sini. Menu-menunya enak, terus murah, tempatnya juga ini luas banget ya, nyaman. Terus terima kasih juga buat Santri Pendaki yang sudah menyponsori video kita. Topi ini. Ini ada topi Santri Pendaki juga kaosnya. Boleh di follow ya @santri_pendaki. Oke, segitu aja. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Boleh di share juga ke teman-teman yang mau tahu tentang dunia pendakian. Bye.